Maka para pemuda Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Apa bentuk dari kesungguhannya? Mereka berani menentang seorang raja yang sangat zalim. Dan mereka mengatakan, dan kami menentukan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Dia sampaikan ini, warabatna ala qulubihim. Maka pemuda-pemudanya Allah berikan sakinah. Ketika kata riba disandingkan dengan kata qalbu, artinya adalah ketenangan dan ketentraman. Ketika kata riba disandingkan dengan peperangan, maka disebut dengan berjaga-jaga. Warabatna ala qulubihim isqamu. Ketika mereka berdiri dan menyampaikan orasi untuk menyerukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para pemuda-pemudanya harus berani. Jangan casingnya ada pemuda, wah jiwanya ternyata hanya warnanya kekal, besar, seperti hari raya. Kak, masalah Fir'aun tahu di mana? Tidak tahu. Ini kerok, badannya besar, tubuh yang luar biasa, sehat jasmaninya, tapi rohaninya tidak sehat. Maka kita harus menjadi pemuda-pemuda, pemuda-pemuda yang sehat jasmani dan rohaninya, berani menyatakan kebenaran, jangan takut, sampaikan kebenaran itu. Siapapun yang kalian hadapi, mau itu tentang besar badannya, kalau itu yang kita hadapi, sampaikan. Kalau itu tentang musuh kita, besar, kekal, kata warabatna ala qulubihim, Allah yang memberikan ketenangan. Dia hidup dalam keadaan susah, dia hidup dalam penuh ketakutan, tapi hatinya tetap tenang. Ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Wahbah Zuhairi, ketujuh pemuda ini termasuk pemuda cerdas, melahirkan keesaan Tuhan lewat bukti ciptaan dan kekuasaannya. Atau istilah lainnya, mereka mampu mengambil ilmu saintifik ke dalam teologi ketuhanan yang mereka yakini. Ilmu pengetahuan sangat mahal sekali, bahkan nyawa sekalipun tidak menembusnya. Ashabul Kahfi sebagai pemuda-pemuda terdidik tidak takut menyampaikan kebenaran teologi yang mereka anggap benar, walaupun ancamannya adalah dibunuh oleh raja Quraisy. Walaupun ancamannya adalah terbunuh. Ini pemuda-pemuda yang beriman berani, yang pantang menyerah. Ini para Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang memiliki semangat keimanan yang tinggi. Apapun halangan rintangan ujian yang Allah berikan, mereka akan terus mendakwakan Islam. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan-golongan tersebut. Setelah Ashabul Kahfi mengungkapkan tentang argumentasi keimanan mereka, Diyas merasa mendapat perlawanan, namun cara yang dilakukan tidak langsung kepada pembunuhan, tapi lobby-lobby melalui orang tua mereka. Anak kamu ini kau mudah-mudahan kembali menjadi mereka. Orang tua mereka menasihati para pemuda-pemuda ini, tapi pantang pemuda itu. Ketika kebenaran yang dipegang,
memberitahu kepada pemuda cerdas ini, justru mereka menentang kerajaannya, bahkan diramain kerajaannya. Ada yang diukur-ukurlah mereka ini sampai akhirnya masuk ke dalam goa. Dalam kondisi demikian, para pemuda itu pun mengasingkan dirinya dari halayak ramai demi keselamatan agamanya sesuai dengan syariat pada masanya. Al-Kahfi ayat 16. Sehingga cara yang mereka tempuh ialah berlindung dalam goa dengan harapan dapat menuntut rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan sebagai rahmatnya dan memudahkan urusan mereka. Mereka tertidur dalam goa selama 309 tahun dengan pemeliharaan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan mereka ke kanan, ke kiri, Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka, Allah berikan rizki kepada mereka. Maka kulitnya tetap segar, rambutnya tetap tumbuh sampai dia terbangun. Saat setelah mereka telah terbangun, mereka bertanya-tanya berapa lama mereka tertidur. Lalu kemudian mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan yang mereka butuhkan, dan tidak lupa mereka berpesan kepada temannya yang diutusnya untuk berlaku sopan santun agar tidak memancing kecurigaan. Saat membeli makanan, alangkah terkejutnya yang membeli makanan itu saat melihat bangunan kerajaan yang berbeda. Jadi setelah dia masuk ternyata sudah berbeda 300 tahun. Belum ada payover itu. Keluar sudah payover. Belum ada EPK itu. Kalau ada EPK sudah berubah kan 309 tahun. Dan saat membeli makanan, para pedagang pun terkejut karena uang yang dipakai pemuda itu ialah uang yang dipakai 300 tahun yang lalu. Dikiranya dapat harta karun. Kalau harta karun di mana? Tangkap pemuda ini dan sampai disita. Kemudian pemuda itu memberitahu kepada temannya yang lain bahwa mereka telah tertidur dan cukup lama. Kemudian mereka meminta Allah mewafatkan mereka. Jadi setelah mereka diketahui oleh masyarakat dan kemudian akhirnya setelah itu nyatalah apa yang didakwakan dan sampai akhirnya orang-orang tersebut masuk Islam. Jadi setelah mengetahui kisah tentang Ashabul Kahfi ini, orang-orang di masanya seluruhnya masuk Islam karena mendapatkan ilmu yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa, bukti yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang itu masuk Islam. Setelah itu datang lagi kekafiran sampai di masanya Ashabul Ukhdud. Setelah di masanya Ashabul Ukhdud, barulah sampai di masanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya adalah orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melindunginya dan menjadikannya sebagai sumber hidayah bagi orang lain. Barang siapa menuai kehinaan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam mencari keriduannya, niscaya kesudahannya bagi urusannya adalah kemuliaan yang agung dari arah yang